Nah, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kita boleh bersekutu bersama-sama. Bahkan kita selalu diberi kekuatan, kesehatan dari Tuhan ketika negeri kita ya dilanda dengan virus corona. Namun kita semuanya boleh ditolong oleh Tuhan, diberkati, dijaga sehingga saat ini kita terus diberi kekuatan kesehatan senantiasa. Namun di pihak lain yang kena dampak, biar kiranya kita terus selalu berdoa untuk mendoakan mereka sehingga Tuhan juga melawat mereka semuanya. Untuk itu mari kita akan alasi di dalam doa kita pada pagi ini. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya ya yang tersebar di berbagai-bagai kota sebagai pendatang. Ya, ini pun juga berlaku untuk kita semuanya. Untuk kita yang ada di tempat ini. Ya, ketika orang-orang percaya berada dimanapun saja berada di tempat perantauan sebagai pendatang, mereka pasti tidak lepas dari kebutuhan hidup sehari-hari. Perlu makan, perlu pakaian, dan lain-lainnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, maka untuk mendapatkan semuanya tuh mereka harus ya datang kepada majikan atau tuan, bekerja ya sebagai hamba atau sebagai pekerja rendahan, bawahan, upahan ya. Karena memang sangat memerlukan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang di tempat yang jauh di mana dia sebagai perantau atau sebagai pendatang. Nah, ketika mereka sudah bekerja, ternyata tidak selalu di tempat para majikan atau tuan yang baik dan peramah, tapi mereka berada di tempat tuan atau majikan yang kejam, yang bengis. Ya, ketika di tempat tuan majikan yang jahat, yang kejam, yang bengis, ya mesti kan sering dibebani dengan pekerjaan yang berat atau hal-hal yang lain, kadang-kadang diperlakukan yang tidak wajar, mungkin dengan kata-kata yang menyakitkan, ya kata-kata yang membuat tertekan, ya.
sehingga membuat orang-orang percaya, mereka yang berada di perantauan itu mengalami penderitaan. Mengalami penderitaan. Ya, saya kira tidak hanya di tempat pekerjaan saja, mungkin di tempat yang lain. Karena sebagai orang percaya bisa saja di masyarakat, ya mungkin karena tahu mereka adalah percaya Tuhan Yesus, mungkin tidak dihargai, mungkin dibenci, mungkin difitnah, dan lain-lain yang membuat menderita. Nah, ketika orang percaya berada di perantauan mengalami penderitaan, di sini Rasul Petrus di dalam suratannya itu memberikan nasihat sebagai penggembalaan, karena mereka orang-orang yang jauh yang tersebar di berbagai kota itu perlu, yaitu zaman rohani dengan kebenaran firman Tuhan. Rasul Petrus bertanggung jawab dalam hal penggembalaannya. Ya, maka di situ ketika mereka mengalami penderitaan, ya Rasul Petrus memberikan nasihat, yaitu tunduklah. Ya, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Dikatakan ayat 18 itu. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dah, kita bisa membayangkan bagaimana ketika saat itu orang-orang di tempat jauh di perantauan mengalami penderitaan. Firman Tuhan dari nasihat Rasul Petrus ini mengatakan, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara yang mudah. Itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan sifat manusia pada umumnya. Masa ketika ada orang yang bengis, yang memperlakukan yang tidak baik, suruh tunduk, ya, suruh tunduk, dikatakan bahkan penuh, ya, ketakutan, tunduk dengan penuh hormat, dengan menghargai tuannya. Wah, ini kan perkara yang tidak pada umumnya, perkara yang tidak ringan kalau itu dilakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, lantas ini bisa menjadi suatu pertanyaan. Apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi dasar ketika Rasul Petrus menasihati dalam perkara ini? Bagi Rasul Petrus sebagai hamba Tuhan, ketika itu disampaikan sebagai suatu nasihat, tidak hanya sekedar hanya menulis, tapi ini sesuatu kebenaran, ya, yang memang sangat perlu bagi setiap orang percaya ketika hidup dimanapun saja berada. Ya, sebagai alasan atau sebagai dasar, seperti yang pernah disampaikan juga di dalam 1 Petrus pasal 18, yang 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, yang di situ yang secara ringkasnya, orang percaya itu adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibeli
oleh darah Kristus. Artinya kehidupan kita sebagai orang percaya sudah bukan menjadi milik kita. Ya. Bukan menjadi milik kita lagi. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Artinya menjadi hamba-hamba dalam Tuhan. Jadi ketika menjadi hamba di dalam Tuhan, kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya itu adalah hidup untuk mengabdi. Hidup untuk melayani. Meskipun itu Tuhan itu bengis, Tuhan itu kejam. Kalau ketika kita sudah ada di situ, ya enggak perlu kita, ya istilahnya dengan merespon yang enggak baik. Tapi kita tetap melakukan sesuatu yang terbaik. Karena kita memang dipanggil, dijadikan milik Tuhan. Hidup adalah untuk mengabdi. Hidup untuk melayani. Meskipun dianiaya, ya dengan dibenci, mungkin juga difitnah, dimanapun saja berada, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaankah, di masyarakatKah, di dalam keluargakah, sebagai orang tua, sebagai anak, disitulah kita adalah hidup untuk mengabdi, hidup untuk melayani. Memang sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Sangat bertentangan pada manusia pada umumnya. Ya, kalau istilah untuk melayani itu pekerjaan rendahan sebagai abdi. Ya. Namun itulah ketika kita sudah menjadi milik Kristus, dikatakanlah supaya hidupku bukannya aku lagi, adalah milik Tuhan, menjadi abdinya Tuhan, hidup untuk mengabdi, hidup untuk melayani. Dimanapun saja berada, hidup adalah untuk melayani. Meskipun ya ada aniaya, ya dibenci, difitnah dan lain-lain, kita belajar untuk tetap senantiasa bersyukur. Ya. Kita tetap senantiasa mensikapi dengan bersyukur, karena itulah sesuatu kehendak Allah. Kita dipanggil dimanapun saja berada, tidak hanya cari enaknya saja, tapi ketika kita hidup harus mengalami hal-hal yang sedemikian, kita belajar untuk terima. Ya. Kalau itu semuanya diizinkan oleh Tuhan. Ya. Ketika itu semua diizinkan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik, masih mengalami sesuatu yang tidak baik, kita belajar untuk meresapi dengan bersyukur. Karena kita sadar, ya, karena kita sadar, ya, akan kehendak Allah. Di situ kita adalah orang-orang yang dipanggil. Ya. Ada rencana Tuhan yang sangat indah. Ya. Kita kalau merenungkan sebagai contoh seperti kehidupan seorang yang bernama Yusuf.
anak daripada salah seorang anak dari Yakub, ya. Bagaimana ketika Yusuf ini ketika hidupnya dibenci oleh saudara-saudaranya, dianiaya, kemudian dijual dan menjadi budak di tanah Mesir di tempat Potifar, ya. Menjadi budak itu bukan perkara yang ringan, yang sungguhnya masih harus di dalam kasih sayang dalam keluarga orang tua. Namun saat itu harus jauh dari keluarga, hidup sebagai budak. Namun kita tahu bagaimana Yusuf ketika saat itu menjadi budak di tempat Potifar. Walaupun berat, tapi dia melakukan sesuatu lebih dari budak-budak lainnya. Sehingga tuannya tahu bahwa Yusuf ini benar-benar disertai Tuhan. Ya, disertai Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Petrus ini, Yusuf tunduk dan dengan penuh ketakutan kepada tuannya, dengan penuh hormat kepada tuannya. Biasanya kalau orang sudah jauh dari keluarga, dijual, rasanya susah, menangisi akan hidupnya, akan penderitaannya. Wah, membayangkan tentang bagaimana kakaknya kok begitu. Dia menangisi dirinya sendiri terus. Tapi saat itu Yusuf belajar bahwa inilah, dia sadar inilah suatu kehendak Allah. Kehendak Allah yang harus dia terima. Meskipun ya berjalannya waktu, istri Potifar ya istilahnya jatuh cinta, tapi tetap Yusuf mempertahankan hidup kudus. Meskipun harus risikonya masuk penjara, tidak masalah. Dan di dalam firman Tuhan tentang kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian, tidak ada kata-kata yang bersifatnya Yusuf bersungut-sungut, wah bagaimana, dan meronta dan lain-lain, mengeluh. Tidak dituliskan di situ. Pasti dia melakukan sesuatu yang terbaik, meskipun hidup itu memang berat dan menderita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sesuatu yang perlu bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita ini semua adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Yang dulu kita hidup kita bukan milik Tuhan. Kita adalah orang karena kita adalah orang-orang berdosa. Namun karena percaya pada Kristus, kita sudah diubahkan menjadi milik Tuhan. Kita harus sadar hidup adalah untuk mengabdi. Hidup adalah untuk melayani. Meskipun seringkali ada yang tidak menerima, memperlakukan kita yang tidak baik, kita belajar untuk dapat mensikapi dengan benar seperti yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi kita akan membaca di dalam Kolose pasal 3. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 23. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal.
Ya, seperti umpamanya ada yang peramah, baik, tapi juga ada yang kejam, ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah sesuatu yang nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ketika kita ini adalah hamba Kristus, adalah untuk mengabdi, ya, di dalam segala apapun, baik atau tidak baik keadaannya, tetap kita lakukan dengan tulus. Nah, ini berkah yang terus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga ketika kita hidup adalah untuk melayani dan berbuat sesuatu yang baik sebagai hamba, melakukan dengan tulus takut akan Tuhan. Itu sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang memuliakan Tuhan, ya, sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tuhan itu sangat menghargai ketika kita mau, ya, melakukan, meskipun seringkali harus mengalami penderitaan, aniaya secara batin. Itu Tuhan sangat menghargai. Karena ketika orang sedemikian, dia adalah orang-orang yang ikut menderita bersama dengan Tuhan, ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Karena kita dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 1, ya kita akan baca walaupun ini sudah sering kali kita dengar. Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu, harus mengalami sesuatu yang tidak baik, kita belajar untuk menerima dengan syukur. Kalau kita mau, ini kita orang-orang yang mau ambil bagian dalam korban Kristus, dalam penderitaan Kristus. Hidup bukan hanya untuk menerima keselamatan. Ketika kita mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus, wah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang-orang percaya yang mau menderita karena Kristus. Tuhan itu sangat menghargai. Ya. Seperti apa yang dialami Yusuf, bagaimana ketika menjadi budak, mengalami sesuatu yang tidak baik, karena tahu akan kehendak Allah dalam perkara itu. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu menghargai sangat luar biasa. Ketika dalam penjara, namun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini sesuatu penghargaan Tuhan yang luar biasa. Berapa tahun dia menderita, namun dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah. Diizinkan sesuatu terjadi, mensikapi dengan benar, tidak bersungut-sungut. Allah sangat meninggikan Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, virus corona yang melanda dunia dan Indonesia, dampaknya memang sangat luas, baik di bidang ekonomi, ya, dalam pendidikan, sosial. Ya, kita tahu sangat-sangat berat. Terlebih mereka yang karena dampak virus corona ini mereka harus di PHK, harus dirumahkan,
ya kehidupan sosial mereka sangat terganggu. Ya, kita sebagai orang-orang percaya di tempat di mana kita berada, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil menjadi hambanya Tuhan, hamba-hamba di dalam Tuhan. Kehidupan kekristenan, kehidupan sebagai orang percaya adalah untuk mengabdi, adalah untuk melayani. Ya, puji Tuhan, di gereja kita terus melangkah meresponi keadaan yang ada, melakukan aksi-aksi peduli untuk jiwa-jiwa yang dampak situasi di negeri ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah sangat berkenan. Dan kita terus senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara agar kiranya situasi yang terjadi di negeri ini untuk virus corona yang melanda Indonesia segera dapat terputuskan sehingga perekonomian pulih kembali, hal yang lain bisa kembali seperti sedia kala, bahkan terus mengalami kemajuan-kemajuan. Apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat itu dapat tercapai. Nah, untuk itu kita bersyukur atas anugerahnya yang kita tuh dilayakkan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, menjadi abdi-abdinya Tuhan. Ini sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu melalui firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita untuk selalu berdoa untuk bangsa dan negara, dan biar Tuhan melawat negeri kita, baik memakai ya pemimpin negeri ini, para aparat apa yang ada, demikian juga para relawan, dan kita semuanya ikut ambil bagian. Ini juga bagian untuk ikut mendukung untuk pemulihan negeri ini. Untuk itu kita bersyukur, dan biar melalui firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.